Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma aftah lana wa lakum futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi radhiyallahu anhum wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik ikhwah fillah, apa kabar semuanya? Semoga Allah SWT selalu melindungi antum semuanya dan antum diberikan kesehatan, keselamatan dan keberkahan dalam sisa umur dan menjalani hari-hari antum insyaallah. Afwan baru sempat lagi mengisi kajian dikarenakan jadwal yang cukup padat dan juga kesibukan. Insyaallah Anda sedang menyusun buku ruqyah, buku saku ruqyah, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat bagi muslimin dan kawan-kawan seperjuangan juga antum semua insyaallah. Pada bahasan pagi ini insyaallah kita akan membahas apa itu ain, terus juga apa pengaruhnya dan bagaimana cara berhindar atau berlindung daripadanya, juga cara pengobatan untuk jenis gangguan ain. Kita mungkin pernah melihat seorang ibu memajang foto putra tercintanya atau putri tercintanya di media sosial. Kemudian foto tersebut mendapat banyak pujian dari mungkin netizen, juga like dari upload dari yang melihat foto tersebut, menunjukkan bahwa rasa suka yang sangat mendalam dari penggemar-penggemarnya. Wallahu a'lam. Tiba-tiba belakangan sang anak sering nangis tengah malam, kemudian badannya yang tadinya sehat, bugar, berubah menjadi kurus, kering, kerontang, bahkan agak kuning-kuningan. Matanya sudah tidak sebening awal lagi, dulu lagi, dan berwarna kekuningan dan sebagainya. Mungkin orang mengira inilah penyakit hepatitis atau apa sebagainya, tapi itulah salah satu ciri-ciri tanda bahwa anak tersebut terkena ain yang terlempar. Ain di dalam bahasa Arab artinya pandangan. Ada ya'inu artinya suatu hal, efek atau yang timbulkan dari pandangan. Nanti kita akan mengenal ada dua jenis ain. Yang pertama ada ain yang timbul dari orang yang kagum, dan yang kedua ain yang timbul dari orang yang dengki. Yang dengki artinya di sini yang hasad, dia tidak suka melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, kemudian dia meratap dan akhirnya terjadilah efek yang negatif terhadap apa yang dipandangnya tersebut. Ain dari pandangan yang keluar dari jiwa yang merasa kagum, ini disebut dengan ain mu'jabah, atau dia pelakunya ini tidak menyadari melihat sesuatu, baik itu benda, baik itu tumbuh-tumbuhan, baik itu hewan peliharaan, atau misalkan kita tubuh manusia itu sendiri, dan akhirnya ada timbul efek negatif dari pandangan tersebut. Ini ain atau pandangan karena takjub, sehingga ada pujian tanpa memuji Allah terlebih dahulu. Misalkan seorang berkunjung kepada saudaranya, melihat anaknya ini pintar, melihat anaknya ini cerdas, atau melihat anaknya ini sangat cantik atau misalkan ganteng, lucu. Dia memuji misalkan, aduh lucu sekali kamu ini, aduh pintar sekali kamu ini dek, atau bagaimana, tanpa memuji kepada Allah. Dan ini timbul dari hati seorang pemuji tersebut, bukan hanya basa-basi. Pujian tersebut timbul atau dari kagum dari hati dan terungkap di lisan.
diucapkan sehingga timbul efek negatif. Efek negatif ini apa? Dia langsung sakit atau mungkin langsung uh, terjadi perubahan dalam badan yang tersebut, badan balita yang dipujinya tersebut. Ini disebut dengan ain mu'jabah. Ini bisa timbul dari orang-orang soleh, bahkan ya, ain terlempar dari orang soleh, dari orang baik, bahkan sahabat karib terdekat. Ain ini bisa timbul. Ini ada salah satu tipu daya setan di alam dunia ini. Maka cara pengobatan ain ini sangat mudah dan efek daripada ain ini sangat cepat dan lebih jahat daripada sihir. Kalaulah sihir, orang mengirim sihir bertahap, dia begitu dikirim sihir dibuat pikirannya kacau dulu, dibuat mimpi-mimpinya buruk dulu, dibuat kehidupannya tidak tenang dulu. Itu di awal. Lalu timbul stres, timbul penyakit-penyakit yang mungkin terdeteksi medis, dan akhirnya adalah penyakit menahun yang tidak kunjung sembuh, yang dokter pun angkat tangan, penyakit apa sebenarnya ini. Itu sihir bertahap, dia bertahun-tahun baru efek gilanya itu di ujung setelah memakan waktu yang lama. Tapi kalau ain, begitu ain itu terlempar di seseorang, maka langsunglah efeknya itu. Ain tadi kita mengenal ain ada dua, ain mu'jabah, ini ain dari rasa takjub, ini dari siapa saja. Yang kedua itu ain hasid, ain hasidin. Ain hasidah, ini ain yang timbul dari orang yang memang dengki dari awal. Dia tidak suka melihat kenikmatan yang ada pada orang lain. Sehingga pujian itu keluar otomatis langsung berefek negatif. Ada di kota Solomon ada suatu kebudayaan atau suatu adat bagaimana cara menumbangkan pohon yang sangat besar tanpa harus menggergaji, karena memang pohon besar yang kuat ini sudah ditumbangkan. Mereka mengumpulkan beberapa orang penduduk kampung, kemudian mengelilingi pohon tersebut dan mengeluarkan kata-kata kasar atau bukan pujian, kata-kata yang menghina atau misalkan memojokkan atau merendahkan pohon tersebut. Dilakukan berjam-jam dan bergiliran non-stop, dilakukan selama 40 hari, dan pohon pun berangsur-angsur gugur daun-daunnya, kemudian mengering, dan biidznillah pohon tersebut jadi kering kerontang dan mudah untuk ditumbangkan. Sedangkan kalau misalkan kita tumbangkan pohon yang memang lagi subur-suburnya, lagi kuat-kuatnya, ini sangat susah. Nah, mereka caranya seperti itu, berkumpul mengelilingi pohon tersebut dan dicaci makilah pohon tersebut habis-habisan, hingga pohon pun kita tahu pohon pun punya ruh, yang namanya ruh nabatat, ruh pohon-pohonan, yang mana dia bisa tumbuh, bisa berkembang biak, bisa menghasilkan bunga, buah, dan bisa berkembang di sana, dari tunas ke pucuk, kemudian ke ke dahan, ke ranting dahan. Nah, itu cara menumbuhkan pohon. Nah, bagaimana manusia pun sama. Kalau setiap hari dipuji atau setiap hari dihina, tadi kalau dipuji dengan ain takjub, ain mu'jabah, dipuji terus, atau dengan ain hasid, di pandangan mata dengan hasid, maka dia akan timbul efek yang negatif di sana. Cara mencegahnya yaitu ajarkan kepada mereka yang sering memuji untuk memuji Allah terlebih dahulu sebelum melemparkan ain. Misalkan kita melihat suatu hal yang menakjubkan, baik itu kendaraan atau barang milik orang lain dan sebagainya, maka pujilah Allah terlebih dahulu. Misalkan Masya Allah, Tabarakallah, misalnya seperti itu. Indah sekali motor ini, indah sekali sofa ini, indah sekali rumah ini. Kamu cerdas sekali nak, kamu pandai sekali. Maka Allah nanti akan lindungi kita dari ain. Itu untuk yang yang ain mu'jabah. Nah, kalau misalkan ainnya ain hasidah, bagaimana? Ini sudah dihindari. Maka untuk cara terapinya, pertama jangan pamer, kedua jangan sombong, yang ketiga jangan cari musuh, pasti. Jangan buat orang lain tersinggung dengan apa yang barang kita miliki. Kita berusaha berdekat mungkin dengan mereka dan ajarkan kepada mereka. Nanti ada terapi-terapinya seperti misalkan kita mintakan air wudhu atau kita ruqyah. Nah, seperti itu. Itu untuk jenis ain.
Lalu bagaimana ain ini menurut pandangan syariat di zaman Nabi, dan bagaimana sahabat-sahabat Nabi terdahulu menghadapi gangguan ain ini? Di sana cukup banyak hadis yang menjelaskan tentang ain. Yang salah satunya adalah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-'ainul haqq walau kana syai'un sabaqal qadar sabaqathu al-'ain wa idza istughsiltum faghsilu. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ain atau mata jahat itu benar-benar adanya. Walau kana syai'un sabaqal qadar, andai saja ada sesuatu yang menurut qadar atau takdir, sabaqatul ain, maka ain akan mendahulinya. Wa idza tughsiltum faghsilu, maka apabila kamu diminta untuk mandi maka mandilah. Ini riwayat Muslim. Jadi ketika kita diminta untuk orang untuk memandikan seorang yang ain, maka mandikanlah, mungkin dengan air bekas wudu dan lain sebagainya. Ini salah satu terapi untuk penyakit ain yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pun pernah terkena ain. Ana Aisyah faqalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'idzu billahi fa innal 'ainal haqq. Hadis dari Ummatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ista'idzu billahi, memohon perlindunganlah kalian kepada Allah, fa innal 'ainal haqq, maka ain itu hak, ain itu benar adanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ada saran dari Nabi SAW ketika seorang untuk menghindari dirinya daripada ain. Maka qala Rasulullah SAW, idza ra'a ahadukum min akhihi aw min nafsihi aw min malihi ma yu'jibuhu falyu'abbar falyubarrikhu fa innal 'ainal haqq. Rasulullah bersabda, jika seseorang di antara kalian melihat sesuatu yang menakjubkan dari saudaranya pada dirinya atau pada hartanya, kata Nabi apa? Falyubarrikhu fa innal 'ainal haqq, maka doakanlah keberkahan untuknya karena sesungguhnya penyakit ain itu hak adanya. Jadi ketika kita melihat ain, ketika kita melihat suatu hal yang menakjubkan, baik itu di hartanya, baik di dirinya, penampilannya, atau misalkan pangkatnya dan sebagainya, maka doakan keberkahan kepadanya. Masya Allah, tabarakallah, seperti itu misalkan. Jadi ini untuk menolak ain. Di kisah yang lain, ini ada sebuah hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta. Dan kalau kita lihat di Ibnu Majah, hadis ke-3509 yang sahih disahihkan oleh Ibnu Hibban di perawi yang terpercaya. Ada kisah dari Abu Umamah bin Sa'd bin Hunayf. Dia bercerita bahwa Amir bin Rabi'ah melihat Sa'd bin Hunayf sedang mandi. Jadi ketika itu para sahabat entah pulang dari safar atau perjalanan atau ghuzwah, dua sahabat dekat ini kemana-mana selalu bersama dan melihat Amir bin Rabi'ah melihat Sa'd bin Hunayf, sahabatnya, mandi, membuka bajunya. Nanti di sini tidak membuka aurat, hanya membuka telanjang dada dan mandi. Kemudian berkata Amir bin Rabi'ah, kata Amir, bagaimana? Aku tidak pernah melihat ma ra'aitu kal yami wala jildun mukhbatin falibitu sahal. Aku tidak pernah melihat pemandangan seperti ini. Aku tidak pernah melihat kulit putih yang tersimpan sebagus ini. Jadi karena Sahal ini sangat indah rupanya, mungkin sangat tampan, gagah, dan kulitnya sangat mulus.
Sehingga Amir terlontar kata-kata dari lisan Amir ini, Amir bin Rabi'ah, aku tidak pernah melihat pemandangan seperti hari ini. Aku tidak pernah melihat kulit seindah ini, tersebut bagus ini. Maka seketika itu juga terpelantinglah Sahal, langsung pingsan, tidak sadarkan diri. Kemudian sahabat ini, dua sahabat ini dihadapkan kepada Rasulullah SAW dan mohon pertolongan dari Nabi karena apakah ini kesurupan atau bagaimana. Maka dengan marah baginda Nabi SAW berkata, atas dasar apa kalian mau membunuh saudaranya, terutama kepada Amir. Maka Rasul menyuruh untuk mandilah untuknya. Maka Amir mandi dengan menggunakan satu wadah air. Dia mencuci wajahnya, dua tangan, kedua siku, kedua lutut, ujung-ujung kakinya, dan bagian dalam sarungnya. Kemudian air bekas mandinya itu dituangkan kepada Sahal. Lantas dia sadar dan barulah berlalu bersama Rasul, bersama manusia. Jadi langsung sadar kembali. Jadi ain ini kontan. Begitu seorang takjub tanpa ada pujian kepada Allah, hanya karena memuji kulit seorang sahabatnya yang sangat indah dan pemandangannya sangat bagus, mungkin begitu, maka dipuji langsung terpelanting dan pingsan. Ini disebut dengan ain ma'jubah, sebut tadi ain yang takjub. Bagaimana dengan ain yang hasid? Nah ini dia. Maka baginda Nabi mengajarkan pada kita untuk senantiasa membaca doa ini kepada anak kita atau kepada kita. A'udzu bikalimatillahit tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Atau dengan kalimat ruqyah, muqaddimah dan muqaddimah ruqyah sekali kita bacakan, bismillahirrahmanirrahim, min kulli syai'in yu'dhik wa min kulli syarri nafsin aw 'ainin hasid dan di sana Allah yashfik, bismillahirrahmanirrahim. Maka ruqyah, jadi apapun itu kesurupan atau bagaimana, pingsan mendadak, siapa tahu itu ain, maka bacakan ayat ruqyah. Dan masih banyak lagi ain, hadis-hadis tentang ain dan dalil-dalil tentang ain, haknya ain. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah kita akan lanjutkan di lain kesempatan tentang bahasan ain ini. Karena sangat panjang, insyaallah. Mudah-mudahan sedikit tapi bermanfaat, insyaallah, pelan-pelan. Karena ini membutuhkan pemahaman yang dalam sehingga per terapinya kita bisa menebak apakah ini gangguan ain atau sihir. Ain pun apakah ini ain karena takjub, ma'jubah, atau ain hasid, atau ini hanya semata-mata gangguan jin yang bukan bersumber dari ain. Maka sebaik-baiknya seorang peruqyah adalah dia mengetahui dari mana atau asalnya apa atau sebab apa pasien atau markinya ini sakit. Sehingga ketika penyebab itu diketahui, maka akan memudahkan siapapun seorang terapis atau seorang roki untuk menyembuhkan markinya, untuk mengusahakan mengikhtiarkan kesembuhan pada pasien dan marki-markinya. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma inni na'udzubika min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min qalbin la yakhsha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.